Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa segera kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin bisa kita mulai ya. Untuk yang lain segera bergabung ya, karena waktunya sudah jam 8 lebih ya. Nah, untuk hari ini mata kuliah kita adalah teknologi internet. Seperti yang kemarin saya bilang, hari ini kita akan belajar membuat blog ya. Nah, mungkin kalian-kalian sudah bisa ya, atau yang belum nanti bisa mencoba ya. Dan juga untuk yang sudah agar mengingat kembali ya, karena untuk harus semester-semester atas seperti ini mungkin ilmu kalian sudah melebihi ini ya. Tapi karena memang kalian dapat mata kuliah ini di belakang ya, tidak apa-apa ya, sesuai dengan silabus yang ada dari Universitas Telkom. Oke, hari ini akan saya paparkan yaitu cara membuat untuk blognya ya. Jadi tutorial, semacam tutorial, nanti kalian bisa dicoba di rumah. Dan perlu kalian ingat, nanti di setiap mahasiswa itu masing-masing membuat blog dengan nama masing-masing ya. Yang terpenting tidak memakai blog orang lain ya yang kalian kumpulkan. Nanti akan saya cek hasil dari blog kalian itu seperti apa, nanti akan saya cek satu persatu ya. Dan untuk pengumpulan itu sebelum pertemuan minggu depan ya. Jadi sebelum pertemuan minggu depan sudah saya cek apakah sudah mengumpulkan ya. Berarti sebelum perkuliahan minggu depannya itu hari sebelumnya ya, hari sudah mengumpulkan seperti itu ya. Ini nanti akan saya cek siapa saja yang mengumpulkan seperti itu. Saya rasa ini cukup mudah sekali ya untuk langkah-langkahnya. Juga sangatlah mudah dalam pembuatan blog ini ya. Ini sangat mudah sekali. Dan yang saya harapkan nanti juga kalian membuat blognya yang menarik ya. Mungkin sesuai dengan hobi kalian, misalkan mengenai fotografi, kemudian tentang pemrograman, atau mengenai perkuliahan atau perilaku, ataupun otomotif, elektronik ya, terserah ya. Yang terpenting dengan ada nama kalian di sana ya. Dengan sesuai dengan nama kalian, mungkin dengan di dalamnya ya ada nama kalian. Nah, jadi saya bisa mengoreksinya lebih mudah nanti dalam penilaian untuk pembuatan blog tersebut ya. Oke, seperti itu untuk info ya. Nanti kalau misal ada yang dipertanyakan mengenai pengumpulan dan lain sebagainya, silahkan dipertanyakan ya. Atau bisa kontak ke saya juga boleh, tidak apa-apa ya, mengenai blog tersebut. Mungkin bisa kita mulai saja ya, sambil menunggu teman yang lain. Ini baru beberapa yang hadir ya. Kita mulai saja. Nah, seperti ini ya untuk langkah awalnya. Pada kalian mau membuat sebuah blog itu kalian kunjungi link atau website alamatnya yaitu blogger.com ya. Jadi kalian masukkan blogger.com, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah awal untuk tampilan pada saat kalian mau membuat sebuah blog ya. Nah, seperti ini ya, jangan lupa blogger.com ya. Nanti ini sangatlah mudah, saya tidak perlu mencontohkan terlalu dalam ya, karena ini sangatlah mudah. Kalian tinggal ikuti saja sesuai dengan ya, instruksi yang saya sampaikan nanti ya. Jadi nanti semisal ada kesulitan mengenai pembuatan blog, silahkan konfirmasikan ya, atau bisa kalian tanyakan ke kontak saya boleh. Oke, seperti itu ya untuk langkah awalnya. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kalian bisa membuat menggunakan email kalian masing-masing ya. Nah, di sini kebetulan karena punya saya ya, jadi saya ada beberapa email yang sudah saya masukkan di sini.
Jadi kalian bisa karena di sini sudah tertera ya di komputer saya, jadi tinggal memilih saja mau menggunakan email yang mana. Nah, ini kebetulan saya masukkan email di komputer saya ada 3 ya, jadi saya tinggal memilih salah satu saja nanti. Nah, yang tadi, nah ini di sini, ini kan ada setelah kalian mengakses blogger.com itu ada create your blog. Nah, berarti kalian klik di sini. Nah, saat kalian klik di sini nanti diarahkan ke email. Nah, jadi emailnya kalian pilih mau menggunakan yang mana, email kalian atau email baru, misalkan gunakan email yang lain. Nah, itu silakan ya. Nah, silakan sesuaikan dengan kalian masing-masing. Seperti itu ya. Langkah untuk yang kedua saya rasa paham. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, di sini pilih nama untuk blog Anda. Nah, nanti yang saya harapkan mungkin nama blog Anda mungkin dengan nama kalian masing-masing ataupun dengan judul bebas, akan tetapi kalau memang judulnya tidak dengan nama kalian, itu nanti di dalamnya isinya harus ada nama kalian yang mengumpulkan. Seperti itu ya, paham ya? Jadi semisal di sini yang mengumpulkan Fitria Widyastuti atau Muhammad Rizky Prambudi misalkan. Jadi di sana semisal kalian membuat blog mengenai otomotif, katakan ya, semisal otomotif car sport misalkan. Nah, karena di sini tidak ada nama Fitri atau Muhammad Rizky, jadi nanti di dalamnya isi dari blog tersebut harus ada nama Fitri atau Muhammad Rizky, seperti itu ya. Nah, untuk lebih mudah mungkin bisa menggunakan nama masing-masing saja dalam nanti saya mengecek, itu lebih mudah ya. Tapi saya tidak membatasi, silahkan berkreasi ya, karena untuk mungkin bisa kalian gunakan untuk blog ini, bisa kalian gunakan untuk keperluan seterusnya, itu malah bagus, tidak apa-apa ya. Nah, seperti itu untuk langkah yang ketiga. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, setelah kalian mengisi seperti ini, kalau di judul di sini sudah kalian isi nama ataupun apa nama untuk blog Anda, itu klik di berikutnya ya. Berikutnya di sini, ini cukup mudah sekali, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Yang terpenting nanti di dalam blog kalian itu diisi, ada kontennya. Jadi blog tersebut tidak hanya nama kalian saja atau dalam pengumpulan tersebut ya, kalian harus mengisikan sesuai dengan temanya. Misalkan tema kalian elektronik ataupun otomotif, berarti di dalam blog tersebut kalian juga harus mengisikan kontennya. Mungkin minimal ada 3 atau 5 ya, 5 konten yang kalian isikan biar nampak seperti blog yang sesungguhnya, karena nanti juga bisa kalian pergunakan dengan sesungguhnya ya. Nah, silakan ya berkreasi, karena untuk blog tersebut sudah saya jelaskan kemarin apa saja untuk fungsi dan manfaatnya, itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya mengenai blog ya. Oke, setelah kalian isi judulnya, kalian klik berikutnya di sini. Nah, kemudian konfirmasi nama tampilan Anda. Nah, ini hanya mengkonfirmasi saja, tuliskan nama Anda kembali ya. Seperti itu ya, tidak ada kesulitan. Saya rasa nanti silahkan dicoba. Kalau memang ada kesulitan dalam pembuatan tersebut, silahkan konfirmasikan ya, jangan sungkan-sungkan dipertanyakan. Oke, sampai di sini paham ya, saya rasa ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Setelah kalian tuliskan nama yang ditampilkan atau konfirmasi nama tampilan tadi, kalian klik di sini ya, selesai. Kalian klik sebentar sini ya, selesai. Nah, misalkan konfirmasi nama tampilan Anda, karena ini punya saya ya, ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan Blenyik Family 064, ini adalah nama blog saya, misalkan saya membuat untuk sebagai contoh ya. Nah, seperti ini, karena pada awalnya saya menggunakan nama ini, kemudian saya konfirmasikan dengan nama yang sama, harus sama ya, karena konfirmasi itu kan seperti dari password tersebut ya, seperti yang kalian mau login seperti itu. Nah, setelah seperti ini bagaimana?
klik selesai ya tadi ya, kita klik selesai. Nah ini sudah masuk ke dalam blog kalian. Ini banyak ya, ada mengenai undang-undang Uni Eropa, mengenai peraturan-peraturan dan lain sebagainya, statistik, komentar penghasilan. Nah di sini seperti yang sudah saya kemarin sampaikan, sebenarnya untuk blog saja itu bisa mendapat pembahasan seperti halnya dengan YouTuber ya. Jadi nanti ada AdSense-nya sama ya dengan YouTube ya. Jadi kalian bisa bergunakan semisal memang kalian suka menulis, suka merepost info-info terkini misalkan, boleh ya, boleh. Nanti mungkin kalau memang untuk blog kalian itu menarik, kemudian akan mendapatkan penghasilan dari blog tersebut ya. Kalau memang blognya sering dikunjungi banyak orang, seperti halnya di YouTube saja ya, seperti halnya di YouTuber. Bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, tentunya kalian juga paham ya. Dan juga begitu juga dengan untuk blog tersebut, itu kalian bisa mendapatkan penghasilan dari blog ya. Nah, dengan cara apa? Silahkan dicari di googling ya. Syarat-syaratnya silahkan banyak ya di internet. Nah setelah sampai seperti ini, langkah selanjutnya bagaimana? Ini kan sudah ada di administrator ya, ibaratnya seperti itu. Ini ada temanya, kalian pilih. Nah kita lihat mungkin temanya ya. Nah, di sini ada penghasilannya, monetisasi blog Anda dengan AdSense. Nah ini seperti yang saya tadi katakan, tidak hanya untuk YouTuber saja, tapi di blogger juga bisa mendapatkan penghasilan. Nah, nanti bisa kita monetisasi dengan syarat dan kebijakan sesuai dengan aturan yang ada dari blogger ya, atau dari pihak blognya. Di sini tadi namanya Blending Family ya, karena saya membuat blog sebagai contoh ya. Nah, ini silahkan kalian dengan nama kalian masing-masing atau nama terserah, yang terpenting nanti di dalam, kalau memang namanya tidak sesuai dengan nama kalian, di dalam isinya, di kontennya ataupun di kontaknya harus ada nama kalian saat kalian kumpulkan untuk linknya ya. Nanti yang kalian kumpulkan cukup linknya saja, nanti akan saya periksa, saya cek satu-satu ya, blog kalian itu sudah menarik atau belum. Mungkin temanya bisa kalian ganti, kemudian kontennya itu sudah ada berapa, minimal ada 3 atau 5 ya. Jadi paling tidak seperti itu kalian sudah mengisikan 3 konten minimal, atau lebih banyak lagi lebih bagus, silahkan. Seperti ini ya, ini untuk menu penghasilan seperti ini, kiranya nanti bisa kalian coba-coba ya semua ya. Kemudian untuk tema di sini banyak sekali ya, tidak usah khawatir, kalian bisa menggunakan tema sesuai dengan tema kalian. Misalkan pariwisata, nanti mungkin kalian menggunakan di sini ini ya, atau banyak sekali ya di sana ada yang kuliner, kemudian ada yang otomotif, elektronik, itu sesuaikan dengan tema kalian. Misalkan tema kalian otomotif, kemudian kalian memilih tema yang elektronik, itu tentunya tidak pas ya. Jadi kalian sesuaikan dengan tema kalian masing-masing, seperti itu ya, paham ya. Jadi nanti untuk pada saat akhir perkuliahan nanti akan saya jelaskan lagi syarat dan ketentuan untuk pengumpulan blognya ya. Nah, ini sementara saya jelaskan dulu alurnya. Oke, seperti ini ya untuk tema, kiranya nanti bisa kalian coba. Rasa tidak ada kesulitan mengenai tema ya, tinggal kalian klik saja, gunakan seperti halnya di email. Jadi nanti tema akan berubah dengan sendirinya. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita lihat tema. Nah ini ya, misalkan saya menerapkan tema seperti ini. Ini kan temanya family ya, keluarga ya, di ruang keluarga, ruang tamu misalkan. Ini setelah kalian klik nanti akan keluar seperti ini. Tinjau, sesuaikan dan terapkan. Nah setelah itu saya pilih ini, suhudak ini saya terapkan. Nanti akan tema baru berhasil diterapkan dengan pop-up seperti ini ya, atau keterangan ya. Sampai di sini paham ya untuk tema, kita terapkan di sini. Nah seperti ini.
Tadi nama yang saya buat untuk blognya adalah Blenyik Family 064 ya. Jadi saya pilih tema tadi untuk tampilan keluarga seperti ini. Kiranya blog yang saya buat tadi ya cukup mudah sekali, saya rasa perlu diingat kembali untuk tema sesuaikan dengan tema blog kalian masing-masing. Seperti itu ya, ini hanya contoh saja. Nah seperti ini untuk daftar bacaan banyak ya, semua blog, kemudian banyak update-updatean mengenai blogger ya. Silahkan kalian kreasikan atau kreativitas kalian masing-masing ya mengenai daftar bacaan, setelannya nanti setelannya harus seperti apa, silahkan pengaturannya ya bisa kalian atur sesuai dengan kalian masing-masing ya. Ada halamannya, kemudian ada komentarnya. Nah ini silahkan nanti dilihat-lihat ya. Nah ini untuk postingan, semisal saya membuat contoh pembuatan blog misalkan, kemudian saya publikasikan untuk satu postingannya. Nah seperti ini. Nanti kalau membuat postingan baru seperti di sini ada plus ya, postingan baru, kalian klik, isikan postingan atau konten kalian beserta gambar dan tulisan misalkan, ataupun hanya tulisan saja. Silahkan ya, namanya juga blog ya. Mungkin dengan sistem dengan informasi ada baiknya juga bisa digunakan dengan menggunakan gambar juga, seperti itu ya. Itu adalah contoh untuk postingan awal dari di dalam sebuah blog ya. Ini saya sampaikan kembali. Mungkin kalau memang kalian yang sudah mempunyai ataupun sudah paham, sekedar mengingat kembali ya, karena ini sebenarnya adalah perkuliahan ini harusnya di awal ya, tidak apa-apa, sesuai dengan prosedur saja, sesuai dengan silabus ya. Kalau yang belum pernah, nanti bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita ya. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Kita lihat, nah di sini ya, nah, contoh pembuatan blog. Nah nanti postingan kalian akan tampil di sini contohnya. Nah, ini sesuai, sebenarnya banyak ya, ada yang tampil di mana saja, mungkin dengan sesuaikan tema kalian masing-masing ya. Di sini untuk nama Blenyik Family 064 adalah nama blog saya. Kemudian saat kita memposting konten ataupun memposting postingan baru, nanti akan keluar di sini. Nah seperti ini ya. Tadi kan saya membuat postingan contoh pembuatan blog. Nah ini ada keterangannya seperti ini ya. Sebagai bahan ajar untuk mahasiswa, nah ini kebetulan dulu pernah saya ajarkan, ini harusnya semester 3 ya. Untuk mata kuliah ini tidak apa-apa. Ini anggap saja ini adalah untuk menggenapi yang belum kalian dapatkan untuk perkuliahan. Seperti ini ya, contoh dari postingan saat kalian membuat sebuah blog. Nah, postingan terbaru, nanti kalau memang kalian memposting banyak postingan, nanti akan ke bawah ya, banyak ya. Nanti tergantung setelan ataupun pengaturan kalian, mau postingan yang terbaru atau terlama yang akan tampil, silahkan sesuaikan ya, untuk pengaturan masing-masing kalian atur sendiri, seperti itu ya. Oke, seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba untuk kalian semua ya dalam pembuatan blog ini. Saya rasa tidak ada kesulitan, ini sangatlah mudah sekali. Semisal nanti ada yang perlu dipertanyakan dalam pembuatan blog, kemudian ada kendala yang kalian ini hadapi, mungkin bisa komen di komentar, maupun kalau untuk fast responnya bisa hubungi kontak saya ya, boleh, tidak apa-apa. Saya rasa seperti itu saja. Tetapi saya informasikan kembali bahwa di setiap mahasiswa harus membuat satu blog pribadi masing-masing ya. Untuk tema silahkan menyesuaikan, bebas, mau tentang elektronik, otomotif, kecantikan, tentang informasi wisata dan lain sebagainya, silahkan. Saya tidak membatasi ya, dengan nama kalian boleh, dengan nama
apa saja boleh. Kalau memang namanya tidak dengan nama kalian, itu nanti di dalamnya harus ada nama mahasiswa tersebut ya. Seperti tadi saya di dalamnya ada nama saya ya di konten ataupun postingannya ya. Jadi seperti itu pengumpulan linknya ya. Nanti linknya kalian kumpulkan di dalam Classroom ya. Nanti saya buatkan folder pengumpulan linknya ya. Jadi ya kalian cukup mengumpulkan linknya. Nanti saya cek satu persatu sebelum pertemuan selanjutnya ya. Jadi sebelum minggu depan harus sudah mengumpulkan, sebelum mulai untuk pertemuan selanjutnya itu harus kalian kumpulkan untuk linknya ke dalam Classroom ya. Nanti akan saya buatkan folder untuk pengumpulannya. Nanti untuk pengumpulannya saya beri nama pengumpulan link blog seperti itu ya. Jadi nanti per mahasiswa mengumpulkan di folder tersebut. Oke, sampai di sini mungkin kalau ada yang dipertanyakan silakan. Sambil saya buatkan untuk blognya ya, foldernya maaf. Pengumpulan link blog seperti itu ya untuk nama foldernya di Classroom ya. Jadi nanti kalian bisa langsung kumpulkan di sana. Nah, seperti itu saja. Kalau memang tidak ada yang dipertanyakan mungkin cukup ya untuk sekedar informasi kembali. Tiap mahasiswa membuat sebuah blog dan nanti di dalam blog tersebut ada nama kalian dan minimal wajib diisikan 3 konten di dalam blog tersebut ya, 3 postingan misalkan, atau mungkin lebih banyak lagi tidak apa-apa, lebih bagus ya. Dan nanti linknya silahkan kirim ke Classroom ya dengan diberi nama kalian saja nanti agar tidak campur ya. Beri nama kalian dalam folder, kemudian folder tersebut dikirim ke Classroom sesuai dengan nama kalian masing-masing. Seperti itu ya. Karena tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup ya untuk hari ini dalam belajar membuat blog tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan untuk pembuatan sebuah blog. Terima kasih. Karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.